Malam ini aku duduk dulu ya, bos. Aku butuh ginga alet dingin dan satu jawaban besar tentang hal yang belakangan bikin aku penasaran. Silakan santai, Sari, bilang saja apa yang bikin kamu penasaran malam ini. Aku dengar orang bicara soal agen yang bisa belanja sendiri dan mengurus layanan pelanggan, tapi di kepalaku agen itu masih kabur. Agen di sini artinya perangkat lunak yang bisa melihat situasi, memutuskan langkah, dan bertindak untuk mencapai tujuan yang kamu kasih. Jadi dia bukan sekadar chatbot yang jawab pesan, tapi dia bisa melakukan tindakan nyata untukku. Betul, ia bisa pakai tool, memanggil API, membuka situs, mengisi formulir, dan mengejar hasil sesuai target yang kamu set. Kalau aku minta dia bikin daftar belanja bulanan, apakah dia bisa membandingkan harga dan memilih yang paling masuk akal? Bisa, selama ruang geraknya jelas, ia akan melakukan planning, menilai opsi, lalu action yang aman sesuai batasan yang kamu tetapkan. Kata planning itu membuatku berpikir bahwa agen punya langkah berurutan seperti resep masakan. Itu gambaran yang pas. Kita sering menyederhanakannya sebagai planning untuk rencana, memori untuk catatan, dan tool usul untuk tangan yang mengeksekusi. Aku suka struktur yang sederhana, karena kalau terlalu teknis otakku cepat penuh. Kita jaga tetap sederhana, yang penting kamu tahu pola dasar supaya pilihanmu nanti terasa ringan. Ada contoh penggunaan yang langsung terasa untuk hidup sehari-hari selain belanja. Banyak, seperti minta agen mengurus refund tiket yang gagal, mengajukan komplain tagihan, atau menjadwalkan teknisi servis. Selama ini aku sering menunda urusan semacam itu karena menyita waktu dan energiku. Agen cocok mengambil tugas yang repetitif dan melelahkan, sementara kamu simpan energimu untuk keputusan yang perlu empati dan pertimbangan luas. Kalau soal kemampuan, bagaimana kita menilai apakah agen ini kompeten atau cuma kelihatan pintar? Di dunia penelitian ada benchmark seperti agen Bench dan Web Arna yang mengetes kemampuan agen di lingkungan mirip dunia nyata. Berarti ada cara terukur untuk melihat seberapa baik agen bekerja dalam tugas web yang sebenarnya. Ya, dan ada pula evaluasi sisi keselamatan seperti fokus pada risiko tindakan yang tidak diinginkan atau keputusan yang mengabaikan aturan. Aku senang mendengar ada evaluasi keselamatan, karena jujur saja aku takut kebablasan. Ketakutan itu wajar, oleh karena itu kita pasang guardrail seperti batas anggaran, daftar situs terpercaya, dan langkah persetujuan. Boleh kita uraikan guardrails itu satu per satu supaya aku bisa membayangkan. Pertama, tentukan budget cap yang keras. Kedua, batasi domain dan akun yang boleh diakses. Ketiga, nyalakan logi agar semua jejak bisa ditinjau. Kalau dia perlu mengisi data pribadiku, bagaimana caranya agar tidak tersebar? Kamu pisahkan kredensial di penyimpanan aman, lalu biarkan agen mengambil token terbatas hanya saat dibutuhkan. Aku juga ingin tahu apakah agen bisa belajar dari kebiasaan belanjaku tanpa membuatku kehilangan kendali. Ia bisa menyimpan preferensi di memori, tetapi kamu tetap mengatur kapan data itu dipakai dan kapan harus dilupakan. Aku suka merasa memegang kemudi karena itu membuatku tenang waktu menyerahkan tugas. Kamu tetap pemilik kemudi, agen hanyalah sopir pengganti yang kamu panggil saat macetnya tugas kecil menumpuk. Jadi soal belanja, misalnya aku minta dia menyusun menu dan daftar kebutuhan selama seminggu dengan batas dana tertentu. Ia akan mengumpulkan harga, menimbang alternatif, dan mengusulkan rencana yang memaksimalkan nilai gizi serta menghindari pemborosan. Kalau aku ingin memprioritaskan bahan segar dan mengurangi gula, apakah dia bisa mengerti maksud itu? Bisa, kamu nyatakan preferensi sebagai aturan sederhana seperti hindari tambahan gula dan pilih sayur lokal terlebih dahulu. Aku penasaran bagaimana cara agen mengambil keputusan ketika dua pilihan sama-sama terlihat baik. Ia menerapkan kriteria yang kamu tetapkan, lalu memakai heuristik seperti harga per porsi, jarak pengiriman, dan ulasan pembeli. Apakah agen pernah salah pilih karena ulasan palsu atau penawaran yang menipu?
Risiko itu ada, sehingga guardrails perlu menciptakan sumber terpercaya dan langkah verifikasi sebelum hack code. Aku senang caramu memandukan manfaat dan kehati-hatian dalam satu napas. Manfaat tanpa kehati-hatian itu rapuh, kehati-hatian tanpa manfaat itu mandat, kita butuh keduanya. Kalau layanan pelanggan, aku sering buntu saat menghubungi pihak dukungan karena menunggu panjang dan bahasa yang kaku. Agen bisa menuliskan ringkasan masalah yang rapi, mengirimkannya dengan tanggal pembelian dan bukti, lalu memantau tanggapan. Bagian yang membuatku kesal adalah mengulang cerita yang sama ke agen manusia yang berbeda. Di sini memori membantu, karena agen menyimpan ringkasan dan nomor tiket agar setiap kontak berikutnya dimulai dari konteks yang benar. Bagaimana dengan sisi etikanya? Apakah menyerahkan percakapan ke agen akan memperburuk kualitas layanan manusia? Justru idenya adalah manusia lebih fokus pada kasus yang butuh empati dan penilaian, sedangkan agen menyelesaikan tugas standar yang memakan waktu. Apakah ada cara menilai kapan harus mengalihkan kasus dari agen ke manusia? Kita bisa memasang aturan seperti ketika nilai kepercayaan turun atau ketika isi percakapan mengandung isyarat konflik atau kerentanan. Aku baru sadar kita sedang membicarakan arsitektur keputusan yang halus padahal bahasanya tetap ringan. Bahasa yang ringan membantu keputusan yang berat karena orang jadi berani mencobanya dengan langkah kecil yang aman. Sebutkan langkah kecil yang bisa kulakukan minggu ini agar aku mencoba agen tanpa rasa cemas. Mulailah dari tugas tunggal berisiko rendah seperti membuat daftar belanja dan membandingkan harga bahan pokok di beberapa toko. Apakah aku perlu menyiapkan format tertentu agar agen memahami keinginanku? Cukup tulis tujuan, batasan, dan preferensi singkat seperti anggaran, merek yang disukai, dan jadwal pengiriman. Kalau semua berjalan baik, langkah berikutnya apa? Naikkan tingkat otonomi sedikit dengan menambahkan persetujuan satu ketukan untuk transaksi kecil. Aku ingin dengar kisah nyata kecil yang membuatmu percaya pada pendekatan ini. Seorang pelanggan di sini memakai agen untuk menata pengeluaran dapurnya. Dalam 3 bulan ia memotong pemborosan dan tetap makan sehat. Apa kuncinya sehingga hasilnya konsisten dan bukan hanya keberuntungan? Ia rutin meninjau log belanja, memperbarui preferensi, dan tetap menahan transaksi besar untuk persetujuan manual. Kalau begitu agen bukan pengganti akal sehat, ia justru butuh akal sehat untuk diarahkan. Itu kesimpulan yang tepat, agen memperbesar niat baikmu menjadi tindakan rapi yang berulang. Aku mendengar istilah reason and art dan menjadi penasaran apakah itu sulit untuk dipahami. Kita memakainya sebagai gambaran bahwa agen menalar dulu lalu bertindak dan siklus itu berulang sampai tujuan tercapai. Apakah ada resiko agen salah paham dengan instruksi yang tampak jelas bagiku? Ada, karena bahasa manusia punya ambiguitas, maka tulislah tujuan dengan kata sederhana dan contoh yang konkret. Kalau aku menulis tujuan yang terlalu panjang, apakah itu membantu atau malah membingungkan? Terlalu panjang sering membuat fokus kabur, lebih baik ringkas namun spesifik dengan kriteria yang dapat diukur. Apakah aku perlu paham istilah teknis seperti prompt injection untuk bisa aman? Cukup kenali idenya, yaitu ada upaya menipu agen agar keluar jalur, lalu cegah dengan pembatasan sumber dan penapisan instruksi. Aku sempat membaca bahwa agen dapat berdebat dengan dirinya sendiri untuk mencari rencana yang lebih bagus. Diskusi internal memang dipakai untuk menimbang jalur, namun hasil akhirnya tetap bergantung pada aturan yang kamu tetapkan. Kalau aku meminta agen menego tagihan, apakah dia bisa mengambil nada yang sopan namun tegas? Ia bisa meniru gaya yang kamu contohkan, misalnya nada sopan yang menjadikan fakta harapan dan batas waktu yang wajar. Apakah ada risiko layanan menolak karena mendeteksi teks otomatis? Itu bisa terjadi, karena itu penting ada jalur eskalasi ke manusia jika diperlukan. Aku mulai melihat kapan agen berguna dan kapan aku perlu turun tangan langsung.
Itu tujuan pembicaraan kita agar kamu melihat garis batas yang sehat dan fleksibel. Kamu menyebut logging sebagai syarat, apakah itu tidak membuatku merasa diawasi? Logging di sini untuk dirimu sendiri, supaya kamu bisa mengecek dan belajar, bukan untuk mengintip kebiasaanmu. Kalau suatu saat aku ingin menghapus memori agar memulai dari awal, apakah itu mungkin? Sangat mungkin, bahkan itu praktik baik ketika preferensimu berubah. Bagaimana caramu memikirkan masa depan kerja rumah tangga kalau agen makin mahir? Aku membayangkan manusia mengurus arah besar dan hubungan, sedangkan sebagian pekerjaan mikro ditangani agen yang tertib. Apakah itu akan mengurangi kehangatan hidup atau justru memberi ruang untuk kehangatan baru? Kalau kita bijak, ruang yang terbuka bisa diisi perhatian pada hal yang dulu sering kita lewatkan. Aku terharu membayangkan makan malam yang tidak terganggu oleh urusan administrasi kecil. Itu gambar yang sederhana namun kuat, dan teknologi yang baik harus mengantar kita ke sana. Sebelum aku pulang, aku ingin satu panduan singkat untuk memulai besok pagi. Tulis daftar kebutuhan Sabtu Minggu dengan anggaran jelas, tentukan situs terpercaya, dan aktifkan persetujuan untuk transaksi. Berikan juga saran tentang cara menghindari pemborosan yang kerap tidak kusadari. Minta agen melacak bahan sisa, mengusulkan menu yang memanfaatkan stok, dan menandai pola belanja yang jarang dipakai. Aku sering tergoda diskon besar yang ternyata tidak aku butuhkan. Pasang aturan sederhana agar diskon hanya dieksekusi jika barang masuk daftar kebutuhan atau menambah nilai gizi. Apakah kita bisa menguji agen malam ini dengan contoh kecil? Kita bisa mensimulasikan perbandingan 2 toko untuk 5 bahan pokok dan menilai rencana belanja paling hemat. Aku ingin melihat juga bagaimana ia menulis ringkasan pengaduan layanan dengan bahasa yang sopan. Kita akan membuat draft yang singkat, memuat kronologi, nomor pesanan, permintaan solusi, dan tenggat yang realistis. Kalau draftnya rapi, biasanya balasan datang lebih cepat karena mereka tahu apa yang diminta. Benar, kejelasan memperpendek jarak antara masalah dan solusi. Sekarang aku ingin bertanya soal privasi, karena aku tidak ingin rekeningku dicoba tanpa izin. Kamu bisa memakai kartu virtual berlimit kecil dan mewajibkan konfirmasi satu ketukan untuk semua transaksi. Bagaimana jika suatu situs meminta data yang tidak relevan dengan pembelian? Atur agar agen menolak permintaan yang tidak relevan dan mengalihkan proses ke kamu. Aku mulai merasa pola pikir ini bisa dipakai untuk banyak hal selain belanja. Pola pikir yang sama bisa dipakai untuk mengelola langganan, penjadwalan servis, dan pengumpulan dokumen. Aku ingin menyeimbangkan antara kecepatan agen dan rasa tenang yang aku butuhkan. Kecepatan tanpa rasa tenang bukan tujuan. Tujuan kita adalah ritme yang membuatmu merasa aman dan terbantu. Sebagai penutup bagian teknis, beri aku 3 kesalahan umum yang perlu kuhindari. Pertama, memberi wewenang terlalu luas sejak awal. Kedua, tujuan yang kabur. Ketiga, tidak meninjau log dan memperbarui preferensi. Dan 3 kebiasaan baik yang patut kulakukan secara rutin. Pertama, mulai dari tugas kecil. Kedua, tinjau hasil mingguan. Ketiga, tambah otonomi hanya setelah hasil konsisten. Aku suka struktur bertahap seperti itu karena membuatku percaya diri. Kepercayaan bertumbuh dari langkah yang kecil namun pasti. Bisakah kita membahas singkat tentang bagaimana agen tidak menggantikan empati pada kasus layanan yang menyentuh? Pada kasus yang menyentuh, agen merapikan data dan menyiapkan berkas, sedangkan kamu yang menyampaikan pesan empatik. Jadi agen membantu agar suaramu utuh dan tidak tersesat dalam detail administrasi. Itu ringkasan yang akurat, ia menata jalan agar pesan hatimu sampai. Apakah kamu punya satu analogi terakhir yang mudah diingat? Bayangkan kamu komposer dan agen adalah konduktor yang memastikan partitur terbaca, tapi melodi tetap berasal dari dirimu. Aku merasa lebih ringan setelah mendengar semua ini.
Hal yang berat menjadi ringan saat kita membaginya menjadi langkah yang jelas. Terima kasih sudah sabar menjawab, Bos. Terima kasih juga sudah datang. Nikmati sisa ginger ale dan bawalah pulang rasa tenang. Sebelum aku melangkah, aku ingin janji pada diriku sendiri untuk mencoba langkah kecil besok. Janji kecil itu kuat bila kamu menuliskannya malam ini dan memulainya besok pagi. Baik, aku akan menuliskannya dengan 3 poin seperti yang kamu ajarkan. Aku senang mendengarnya dan aku menunggu cerita hasil percobaanmu pekan depan. Kalau aku kembali dan melaporkan hasilnya, kamu bersedia mengoreksi strateginya bila ada yang perlu dibenahi. Dengan senang hati, kita akan lihat data dan memperbaiki langkahnya bersama. Aku jadi ingin membagikan pemahaman ini kepada teman yang sering lelah oleh urusan kecil. Bagikan saja, karena kebaikan bertambah ketika dibagikan dengan cara yang sederhana. Baik, malam ini aku pulang dengan kepala yang jernih. Jalan pelan saja, Jeremy itu teman terbaik untuk langkah yang aman. Sampai jumpa, Bos. Sampai jumpa, Sari. Sudah malam dan aku harus pulang, tapi aku baru sadar dompetku tertinggal di rumah. Aku benar-benar bingung sekarang karena aku belum membayar ginger ale. Maaf ya, bolehkah kamu yang duduk di sini mentraktirku 1 gelas ginger ale malam ini? Aku tahu kamu dari tadi mendengar obrolanku dengan Bos dan jika ada sedikit manfaat, aku mohon bantuanmu. Terima kasih banyak jika kamu berkenan membantu. Untuk dukungan bisa melalui kode QR di pojok kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian mohon tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar agar aku semangat bercerita lagi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda kalau kamu ingin menemukannya. Terima kasih tulus untuk waktumu dan kebaikanmu malam ini. Aku pamit dulu dan semoga perjalananmu pulang terasa ringan. Sampai ketemu lagi di malam lain dengan segelas ginger ale yang lebih manis rasanya.